Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa walana ma'abudu Fadhulullah rabbi para alim, para ulama wa khusus umat galaxis ini atas semua hati engkang rasa Allah hati teman-teman para sesepuh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan semua undangan yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan rajin-rajin syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini kita masih diberikan nikmat taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul pada acara malam ini tanpa kurang-kurang bahwa amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat semoga mendapat syafaat beliau ya amin ya rabbal alamin. Pada acara malam ini rekan-rekan panitia yang membangun Masjid Al-Azhar mengumpulkan semua elemen masyarakat, lingkungan kaum-kauman, juga dari Ridul Lali. Sebetulnya undangan juga dari kaum-kauman baru. Jadi mengharapkan kami ketika kita mau membangun Masjid Al-Azhar bukan cuma panitia yang membangun, tapi semua elemen masyarakat itu. Jadi kita laksanakan yang biasa sholat Jumat di Masjid Al-Azhar ini. Kemudian yang kedua, kami sekaligus ingin mengenalkan rencana untuk masjid itu bagaimana, tata depannya bagaimana, dan bagaimana lantai bagaimana. Karena kalau kemarin kita melihat yang gambar ada yang bilang jadi itu atau pasal kayak itu gede yang boleh kok masjid kota gede dengan kota sama di insyaallah. Betul. Jadi lagi kami sampaikan memang dari awal sampai jadi pembentukan panitia itu kita memang kepingin mau awalnya dari sini kita kepingin pembangunan ini kita lakukan secara profesional, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Jadi alhamdulillah setelah perjalanan kami dipertemukan dengan Bapak yang beralamat di Rogo Jambi. Alhamdulillah beliau seorang arsitek. Kami komunikasi, kemudian beliau menyumbang kepada panitia dalam bentuk gambar sekaligus RAP. Jadi murni pemberian dari Bapak. Semoga yang diberikan Bapak kepada kita bermanfaat bagi kita dan juga bagi Bapak dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang kami menekankan mungkin kami panitia melakukan ini sendirian karena melihat angka RAP kita itu sejumlah 1.485.000 rupiah. Insya Allah parah dan memang kapan terjadi perkembangan kami kok akan menjadi sopo dan insya Allah dengan keyakinan dan kerjasama panitia dengan Gawagis juga seluruh masyarakat dan insya Allah dengan berkah
almarhum Allah ya Haji Ahmad Syarifadi, insya Allah saya yakin bisa selesai. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk awal acara malam ini pemaparan terkait gambar yang akan kita bangun nanti. Oke, sebelum acara mulai, marilah kita buka acara malam ini dengan acara komunitas. Semoga apa yang kita musyawarahkan nanti bisa memberi manfaat positif kepada rencana pembangunan masjid ke depan. Al-Fatihah. Jadi untuk selanjutnya pemaparan terkait rencana gambar yang akan disampaikan oleh Bapak Titi dalam Pulau Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alim Ulama, tokoh masyarakat, sesepuh dan kini sepuh yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Ketua dan Pengurus Takmir yang saya hormati, yang terhormat rekan-rekan panitia yang saya hormati sekaligus saya banggakan, yang terhormat para undangan. Niki kula langsung napa Pak? Langsung nggih. Niki materi presentasi perencanaan bangunan seramik Masjid Al-Azhar. Niki hari ini yang kita bahas, pertama proses perencanaan, pemaparan hasil perencanaan, metode penggalangan dana, kontribusi masyarakat. Niki. Pertama kalau bahas proses perencanaan, Pak. Kenapa saya bilang tadi rekan-rekan yang sangat membanggakan? Karena mulai awal panitia niku Pak, niku pun pegawai wiri Roko Jambi Banyuwangi berkali-kali, dan saya tahu persis kesulitan panitia. Saya tahu persis kalau kesah panitia Pak, karena alhamdulillah walaupun kalau mboten nate dadi panitia, tapi saya sering berhubungan dengan panitia karena kebetulan pulau banyak konsultasi masjid-masjid hampir seluruh Banyuwangi, pejabat pulau. Ini kenyataan. Jadi saya tahu persis kalau kesah panitia. Jadi panitia kok gelem dari panitia, padahal dari panitia panggoni rasa dasar, panggoni fitnah, elek, salah, dirasani apa meneh bener, kualik. Benerai disalah no, apa meneh salah. Ini gue panitia. Tapi alhamdulillah dengan adanya panitia, kenapa sampai terbentuk panitia? Itu sebuah jalannya dari Allah. Yang menggerakkan hati beliau-beliau ini adalah Allah, yang mau memikirkan tentang masjid kita ini. Jadi boten panjang lebar, gambar ini saya rancang sekitar 3 minggu sebelum Idul Adha. Saya didatangi rekan-rekan panitia, sekaligus diberi tugas dan kepercayaan untuk membuat sebuah desain serambi masjid kita ini
sekaligus sebagai konsultan pendamping dalam pelaksanaan sampai selesai. Dan insya Allah nanti akan saya kawal sampai finish Pak. Kalau diparingi panjang umur. Proses perencanaan bangunan ini Pak, dados kados ngeten niki hasil kula sering koordinasi dengan panitia. Jadi panitia itu kira-kira rego jampi sepuh. Wis kesel dhisik panitia. Wis rugi tenaga, rugi waktu, rugi biaya itu pasti. Dan apa-apa lek kerja kula iki mesti bertawar-tawar Pak. Oleh ini mesti rokok. Oleh meja. Nah, saya selalu koordinasi dengan panitia karena saya apa? Menganggap panitia adalah wakil dari bapak-bapak sekalian. Jadi saya perlu koordinasi dengan beliau. Kadang-kadang kita juga berdebat Pak, berdebat kecil dengan panitia. Bahkan foto-foto panitia juga berdebat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan gambar yang benar-benar final, yang bisa mewakili selera masyarakat sampai sini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan gambar yang benar-benar dianggap final, sehingga bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan. Nah, nanti kalau sudah menjadi acuan dalam pelaksanaan, diupayakan nanti dalam pelaksanaan tidak ada perubahan sedikit pun. Harus sesuai dengan gambar. Karena prinsip kami, saya dan panitia prinsipnya lebih baik bongkar kertas dibanding bongkar bangunan. Lepas Pak, bongkar bangunan itu katakanlah jenengan bongkar tembok 1 meter kali 1 meter niku pun biaya, rugi waktu. Nah, makanya kita sering berdebat untuk mendapatkan gambar yang benar-benar dianggap final. Bangunan Pak, betul direncanakan dengan matang, pasti ketemu wanita rawan dulu. Jatuh objek tak kayak gini, jatuh objek ora usah gini. Tapi kalau kita rencana Pak, insya Allah akan sampai seperti itu. Perubahan pasti ada dalam pelaksanaan nanti. Nah, pemaling ini bentuknya renovasi. Tapi perubahan yang tidak merubah bentuk bangunan rencana awal. Paling-paling penambahan pekerjaan sedikit, karena ini renovasi, atau pengurangan pekerjaan itu pasti ada. Tapi nanti diupayakan harus tetap sesuai dengan rencana. Itu. Jadi nanti sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau pada malam hari ini saya dan panitia tidak menerima usulan apapun yang terkait dengan rencana ini Pak, rencana bangunan ini. Kenapa demikian? Kalau kami masih menerima usulan, tentunya kami harus berproses lagi dari nol, debat lagi, diskusi lagi, sementara pelaksanaan harus segera dimulai. Jadi mohon maaf dan mohon maklum sebesar-besarnya gitu nih. Tapi nanti lewat pertanyaan, insya Allah bisa saya jawab. Setuju gitu nggih? Nah, saat ini kalau sangat gambar ini terus bukti menurut jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementing jenengan rumangsa sik mriki. Pun usah mikir biaya, Pak. Biaya itu urusan Gusti Allah. Kita cuma tinggal bergerak. Kita tinggal cuman semangat. Kita tetap semangat dan kompak, insya Allah dibantu oleh Gusti Allah. Yang penting kita bergerak. Lagian ini kan rumah Allah, Pak. Bukan rumah kita, tapi rumah Allah. Pasti yang bangun itu Allah, bukan kita. Ini aku kudu yakin. Niki dari pengalaman saya memegang masjid-masjid, rata-rata saldonya itu 200 ke bawah. Dan mereka semua itu pertama-tama nggak ada yang berani memulai. Kenapa? Karena saldonya cuma 200 ke bawah. Sementara
dari rencana yang saya rencanakan itu rata-rata 1 M ke atas. Nah, ngapunten bagi mereka yang awam, yang belum pernah seperti rencana-rencana panitia saat ini kan berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan masjid ini. Jadi awal-awal mungkin ragu-ragu, tapi alhamdulillah setelah saya kasih cerita tentang masjid-masjid yang lainnya, alhamdulillah rekan-rekan panitia semangat dan yuk saya dimulai. Jadi semangat Pak rekan-rekan, alhamdulillah. Terus niki kalau mulai pemaparan hasil perencanaan. Rencana serambi masjid yang akan kita bangun ini berdiri pada lahan ukuran 15 meter kali 12 meter. Niki ukuran bangunan yang sudah ada. Niki bangunan dengan awal. Kondisi bangunan saat niki Pak. Posisi bangunan saat niki. Niki wonten pilar. Dan jenengan bayangkan Pak, lek wonten pilar priki kabeh kados mengganggu jika ada kegiatan. Jadi dalam perencanaan nanti saya tidak menggunakan pilar di tengah Pak. Apa kuat? Pertanyaannya, apa kuat? Digawe lantai loro, tengah kalau pilar, insya Allah kuat Pak, karena sudah saya hitung. Nah, nanti di sini ini denah lantai 1. Di samping kiri dan samping kanan itu saya letakkan tangga 2. Kenapa saya berdua? Barangkali kalau ada rencana, kalau ada kegiatan di atas, di lantai 2 sini, kalau ada kegiatan di lantai 2 sini, bukan sampai antri mudune, atau mudai bukan sampai antri. Karena lebar tangga ini cuma 1 meter. Terus di sini, tadi saya dapat pertanyaan dari Pak Budi. Pak Budi ngomong kalau ada masyarakat, opo nyambung sampai Masjid Lawas. Insya Allah masih tetap nyambung Pak yang di lantai 2. Karena ini nanti saya lubangi. Saya lubangi di atasnya niki, tembok niki. Mungkin kalau tunjuk gambar 3 dimensi ini mau. Nah, niki Pak. Nah, bentuk masjid ini insya Allah ngeten. Niki masjid yang lama. Ini masjid lama. Terus kita membangun yang di sebelah sini, yang depan sini. Niki lihat didelok saking kulit kelop. Jadi tidak mengganggu masjid yang sudah ada. Nah, kembali ke proses perencanaan tadi Pak. Pada awalnya saya cuma minta penambahan ke panitia, penambahan lahan 1,5 meter ke samping selatan, 1,5 meter ke samping utara dan depan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan bentuk yang saya inginkan. Kalau bahasa arsiteknya, saya ingin mendapatkan fasad bangunan itu sesuai yang saya inginkan. Nah, bangunan ini saya menginginkan karena niki Al-Azhar itu bagi saya identik dengan kemodernan. Jadi masjid ini kalau gambar modern konsepnya, tapi masih bernuansa Islami. Nah, pada awalnya kalau paringin menara kepriki ini cuma menara pelengkap sebetulnya Pak, hanya untuk mendapatkan estetika. Karena sebetulnya kalau cuma butuh ruangan ini, di lantai 1 saya butuh ruangan, di lantai 2 saya butuh ruangan. Nah, atasnya saya manfaatkan seperti menara. Ini bukan menara yang berdiri sendiri kados masjid-masjid itu nih, sing dhuwure kudu 40 meter. Niki fungsine menara ini cuma sebagai estetika mawon. Jadi tapi niki dhuwure Pak. Dhuwure bangunan niki saking menara niki saking dak niki, dak atap. Dak atap ini tingginya 8 meter. Lantai 2
Lantai 2 ini tingginya 4 meter, ditambah ke atap 4 meter, jadi 8 meter tinggi bangunan ini, ditambah menara yang belakang, itu 6 meter. Sampai niki 6 meter dulu, berarti 8 tambah 14 meter. Ditambah mainan niki, kubah-kubahan niki 3 meter. Berarti sudah 17 meter. Jangan bayangkan Pak, 17 meter itu terus pinter. Jadi bagi saya 17 meter itu sudah cukup. Tak ditingali saking aduan ini pasti ketinggal. Terus awalnya cuma 2 menara. Terus saya tunjukkan ke panitia. Nah, niki ceritanya lucu nih Pak. Niki kulo kali panitia berdebat. Akhirnya panitia sama panitia juga berdebat, ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi akal-akalan terus Pak. Nah, saat itu saya bingung. Ada beberapa panitia yang ngomong, bagaimana Pak Budi kalau di depan dikasih menara. Nah, kulo bingung Pak, kayak di menara ngapa. Akhirnya saya minta ke lahan lagi 1,5 meter untuk mendirikan menara supaya seimbang dengan yang belakang. Ini kira apa? Akhirnya pulau mundur balik sampai sekitar 3 hari betul-betul jawaban. Nah, sama panitia mungkin masih dirundingkan atau dirapatkan, dan ternyata tidak bisa ada penambahan ke depan karena di depan itu ada bangunan. Nah, itu tidak bisa dibongkar. Nambah-nambahi stres mohon Pak. Ulun itu stres sekitar 3 hari. Nah, pas hari ketiga setelah stres niku kula enak-enak mikir niki, tiba-tiba Mas Doni datang ke durian Pak. Gara-gara durian Pak, jatuh nomboten langsung seketika niku kula langsung ide. Gara-gara durian Pak. Akhirnya langsung seketika niku kula dapat ide. Terus kula tunjukkan ke Mas Doni, dan Mas Doni ya apa lek ning kene. Tapi dulu di Kapodo lho karo Budi. Ini cuma sebagai pelengkap tok. Betul masalah Pak Budi. Akhirnya kalau Mas Doni difoto, disampaikan ke panitia, dan saya menunggu jawabannya, mungkin dirapatkan, dan alhamdulillah panitia menyetujui. Jadi panitia ini bolak-balik rapat Pak, kesel disik menunjang. Dan alhamdulillah ini jadinya. Ini bentuk eksteriornya Pak. Ini saya memakai bahan-bahan ini Pak, sebagai pemanis Pak. Sebagai pemanis. Ini namanya bahan GRC. Nanti saya punya tim yang mengerjakan ini. Niki tukang bekerjakan, ngapunten tukang bekerjakan dalam niki Pak. Ini harus pabrikan. Bahannya juga bahan khusus namanya GRC, memakai serat kaca. Jadi kuat Pak. Niki saya punya tim kontraktor khusus yang mengerjakan ini. Jadi kita nanti beli tinggal masang. Dan kebetulan kontraktor GRC niki juga temannya rencana panitia. Dan semua masjid yang saya tangani, saya juga memakai orang itu. Jadi pun kuatos perkara rego, kula saged nekan, soalnya langganan Pak. Saged nekan harga. Jadi niki cuma sebagai pemanis. Terus ada pertanyaan, apa bukan tampol ini? Pasti tampol, tapi betul sampai masuk ke dalam. Betul sampai masuk ke dalam, karena niki kita terlubang. Seandainya tampon pun, gak kados niki Pak. Niki paling kita sek tampon. Kalau kali sudut kemiringan hujan ini itu terlalu miring. Nah, niki posisi mainan niku wau tergambar niki temriki. Sementara lantai A2 niku temriki, jadi niki bolong. Nah, seandainya tampon nih, paling temriki tok. Tang sebelah tangga, betul masalah. Karena tangga ini di samping niki betul berfungsi. Niki tempat mati, Pak.
Dan ini dalamnya lantai 1. Dan seandainya tampon, niku paling temriki. Nah, samping tangga. Jadi nggih boten masalah. Nah, niki ruangan temriki Pak, sekitaran mriki. Tengah niki kan bener pilar Pak. Terus lawang-lawang niki lawang niko. Lawang yang sudah ada, pintu yang sudah ada. Sampeyan bayangaken nek boten nonton pilar tengah, kados sing plot ngoten Pak. Nah, cuman karena niki bentangnya 9 meter, terus dhuwur nyangga barang abot. Nah, niki pilar niki kula damel ukuran 40. Nah, tapi niki boten 40 finishingnya. Kersane boten boros, mangke pilar 40 kados niki, niku kula bungkus malih botok. Cuman golek penampilane mawon supaya kita gagah. Nah, mungkin botol itu dibungkus kali granit niki. Terus langsung masuk ke dalam. Niki sudah masjid yang sana. Masjid bangunan utama. Jadi di lantai 1 tidak ada masalah tentang koneksivitas antara jamaah yang di Serambi sama yang di bangunan utama. Terus kita naik ke lantai 2. Lantai 2 juga sama. Bentuknya juga sama. Cuman nanti masjid yang lama itu saya bongkar Pak temboknya. Jadi bolongnya tem. Jadi jamaah yang di lantai 2 masih dapat melihat imam di sini. Jadi menurut mungkin teman-teman lebih paham aturan jamaah. Kalau masih ada koneksivitas dengan yang utama, insya Allah masih sah. Kan ngoten Pak nggih. Jadi pun kuatir penduduk niku tasik terhubung dengan masjid yang lama. Nggih Pak nggih, paham mriki nggih? Terus di sini ada gudang, tempat ruangan. Nah, kalau di gambar saya mendapatkan gudang. Terserah nanti dibuat apa terserah. Terus sebelah sini juga sama. Nah, atasnya ini menara yang wow niku. Bangunan niki Pak, niki apate kalau double beton. Beton sedanten. Jadi beton double di luar beton. Karena bangunan ini memakai beton, tentunya juga biayanya juga insya Allah lebih besar. Tapi ini rego rupa Pak, itu pendukung alam nih. Terus sampai semeter, wonten pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke lainnya. Nah, saya dikasih waktu banyak ya. Kita terbatas. Langsung ya Mama. Niku lantai atas itu apa sesuai pas dengan yang ini atau bisa dilebarkan lagi Pak? Karena begini Pak, tujuan utama itu memang pertama membuat menara, kedua manfaatnya itu untuk tarbiyah para santri belajar mengajar di atas. Karena selama ini kita belajarnya di sini. Ini masih apa ya? Masih kurang lah tempatnya. Gitu. Apakah dari sini saja, dari situ, apa lebih dari sini bisa? Gitu. Apa Pak ya? Niki bangunan sing sakniki Pak. Posisi bangunan sing sakniki. Niki kan trap sing jenengan sakniki kan duduk setriki kan. Nah, niki bangunan yang ini. Niki kula
nambahi, nggih sebetulnya tetep. Cuma nambahi kalau niki kalau niki wonten ruang nika. Temriki. Temriki lho, Pak. Nah, kula nambahi temriki namun. Terus temriki nggih di semua niku. Sak tembok niku. Jadi boten sampai pangan dalan temriki, Pak. Mboten nyampe. Boten nyampe. Pilar-pilarnya nggih tembok niki. Pilar-pilarnya kita kan niku tapi tetap kula ganti pilarnya. Kalau soalnya kalau apa kalau ganti karena kalau boten ngerti strukturnya pilar niku, rumit double mesin pinten. Jadi makin kobongkan sedanten nih pilar-pilar niki. Seandainya kalau lumayan ngertos strukturnya bangunan niki mungkin kalau pertahankan kali mau nambah piye ngoten. Karena saya nggak tahu strukturnya, ya lebih baik gaya anyar, lebih aman. Jadi boten sampai mangan dalam mriko, Pak. Nggih tetep bangunan niki. Tambah niku cuma 1,5 meter. Niki. Cuma niki. Niki tembok niku nggih. Lek. Tembok putih niki Pak. Niki. Tembok putih niku. Nggih, sing wonten roster niku. Nggih. Nah, kula cuma nambahi maju mengarep sak plong sak pilar niku. Oh, ngoten. Nggih. Napa perlu kula maju? Mboten. Nah, nggih. Tempat titik nih. Nah, ya. Pas sak plong niku ketemu ruangan niki. Nah, niki bisa dimanfaatkan gudang atau yang lainnya terserah nanti lah. Nah, baru ketemu trap niki kalau paling trap kenceng trap niku. Lho kok terserah dong paling trap niki mboten kenging. Kalau ini nanti dimanfaatkan sebagai jalan gini trap. Kalau umpamanya tidak dimanfaatkan sebagai jalan, kita pateni ke mriki mawon. Tersane untuk opo ruang mriki kalian ruang niku. Nggih. Nggih, paham Pak nggih? Terus satu lagi Pak. Nggih Pak, monggo. Ini tekelnya ini tetap apa dihilangkan? Nggih. Pasti kalau ganti Pak, soalnya niki pilar niki kalau buat sak pondasine, kalau pakai dapat pondasi baru. Jadi kalau grendo niki digrendo terus digali masang pondasi. Nah, niki saatnya di toko enten sing niki persis nggih kali nempel, tapi kadosnya mboten nenten. Oh, lagi mboten sedanten tapi nggih. Nggih, mboten. Maksudnya lek di toko ada yang persis seperti ini, berarti cuma nempel sing niku. Tapi kalau yakin mboten nenten, pasti mboten podo. Nah, terpaksa kita harus buat keramik yang baru lagi. Nggih nanggung, Pak. Nggih, pun mikir biaya, Pak. Gusti Allah sing bayari. Masalah kan tekel sian ini kan saking jariah saking ngetos Pak. Saya juga sering berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang ada omongan berarti ninggalno jariah para leluhur. Nah, ngoten kan? Saya yakin Pak, Gusti Allah niku ngerti. Lek mboten ngoten kersane tetap masih berfungsi, kita tinggal kita numpuki granit anyar. Nanti kita tertanam di sini, gitu kan? Betul, ini dia, betul kan? Jadi ngoten, kalau masih ingin mengenang jasa leluhur kita, gitu tetap kita pakai. Paling nambahi cuma 5 cm, Pak. Luluh 3 cm, terus granitnya anggap 1 cm. Sampun Pak. Nah, niki saatnya kalau unggahaken katakanlah 5 cm, tasik notot kali niko. Niko kan tasik munggah, niko munggah kita sekitar 10 cm niko. Oke. Nah, maka unggahaken telung 5 cm berarti selisih lantai niki kali bangunan utama sekitar 3 cm. Maka diparingi kuku macam, Pak. Sampun Pak nggih? Wonten malih? Nggih, monggo, Pak. Niku cukup nikmat terus pundi? Terus pundi, Pak? Niki.
Umpama bangunane yang panjenengan badhe niku gambar damel niku umpama cukup niki terus putih. Cukup niki pundi, Pak? Artinya sesuai kali cagak niki. Sebab kalau mikir niku umpami misale mangke sampai ngaler mangke terus mriki wonten tembok, mungkin pandangan saking mriku keterusé kok sempit ngoten. Teman. Enak, Pak. Nggih. Niki, Pak. Nggih. Jadi mungkin dados kaya lorong muasi mriku niku. Ya, Pak. Niki kalau cuma butuh semeter niki mawon nggih, Pak. Napa bedane kali lorong niki jenengan? Oh, jadi niki mboten. Boten. Betul jelas sampe niku wau. Kalau cuma butuh niki tok. Butuh niki tok. Nggih, paham nggih? Nah, niki pun kula perkirakan saderenge mangkane saderenge kula gambar niki. Kula survei sareng-sareng tekan panitia. Nggih, Pak. Ngapunten saderenge pun kula pikiraken kali rencananya panitia. Kula dibadhaku kali panitia niku. Nggih. Nggih. Pak nggih? Nggih. Monggo wonten malih. Monggo. Sebelum saya lanjutkan, apa Pak nggih? Kalau lanjut nggih. Oke, monggo. Bos, wow, kula dereng dong kasihan masalah sing kados dinganakaken Gus Fauzi wau keramik niki dibuka sedaya Pak. Rencanane. Napa Nggih ngeten Pak, dibongkar kenging. Boten dibongkar kenging, tapi lek boten dibongkar niki kula tindhi keramik anyar. nggih. Jadi boten ilang niki. Nggih. Oh, nggih. Nggih, saya pun. Nggih, saya ditindhi mawon. Nggih, ditindhi. Kersane tetep mengenang jasa leluhur rupiah. Oh, nggih. Nggih pun. Sampun? Cekap. Sampun lanjut nggih. Kita nanti dari bahan pabrikan nih Pak, niki jenisnya pabrikan Kerawangan niki dari bahan BRC. Lengkung niki nggih kula ditumbas pabrikan. Soalnya nek dihitung-hitung gawe dhewe Pak, lengkung niki kali tumbas dihitung-hitung murahan tuku, lebih apik, lebih presisi. Lek tukang ingkang damel ngapunten saestu Pak, ngapunten boten ngelekno tukang kula. Niku kesulitan damel lengkung-lengkung itu niki. Seandainya anu pasti kadang-kadang bekas tinggi sing molek. Akhirnya buatan presisi. Tapi kalau kita beli, niku sudah bisa dengan komputer, dicetak, namanya digaruk. Nah, kita tinggal masang di sini, sesuai gambar niki. Nah, ini kita beli pabrikan, termasuk yang ini. Nah, kalau ini mainan-mainan yang ini kita bisa buat sendiri. Lengkung niki kan sederhana, dicor, pakai double begestik lengkung niki. Niki bisa. Tapi bagi kulo lebih penting tumbas mawon, kari masak, boten makan waktu. Terus ketinggian bangunan niki saking terapak, saking pabing niki, ten mriki sekitar 80 cm. Nggih kados posisi sak niki dhuwure bangunan. Jadi jenengan nek umpami ningali saking pabing tinggi bangunan niki sekitar 8 meter 80. Nek jenengan berdiri di atas pabing. Nah, dulu di bangunan lantai dasar niki tetep paling nggih kula tambahi 5 cm nggih ditumpuki keramik ingkang wau niku. Mungkin kantor-kantor keramik mriki. Terus kubah niki
Kupang ini kita tugas pabrikan. Tinggal nyetel aja, yang nyetel nanti ya orangnya sendiri lah. Jadi makanya pekerjaan para tukang itu sampai di sini mawon, sampai dak nih. Namun Pak ya, engkang lebih apa jelas ya, kalau di sini masih ada koneksitas dengan imam, kok jelas ya Pak ya? Sekarang melangkah pada metode penggalangan dana. Metode penggalangan dana ini Pak, itu kita dari swadaya masyarakat, satu. Terus yang kedua, kita bergerak dengan proposal. Kita minta bantuan-bantuan kepada orang-orang yang kita tuju atau perusahaan-perusahaan yang kita tuju. Terus yang ketiga, kita bisa bekerja sama dengan orang-orang politik Pak. Mumpung tahun ini tahun politik, nopo salah sih, penting budget jadi. Sepenting ngapunten, sepenting camak ini betul tidak imping memiliki. Jadi metode penggalangan dana niku dari pertama swadaya masyarakat, terus proposal yang kita sampaikan kepada perusahaan-perusahaan atau orang-orang di luar sana yang dianggap mampu. Terus yang ketiga dengan kerjasama dengan politik. Nah, niki hitungan metode penggalangan dana jika kita memakai swadaya masyarakat. Saat ini awak dhewe belajar sombongin Pak, mboten usah jaluk proposal. Niki belajar Pak, belajar yen nggih. Mboten jaluk proposal, mboten maringi proposal tentang tiang yang jaga mampu, mboten berhubungan dengan politik. Kita anggap bangunan ini kita gotong sendiri. Karena nanti ada proposal masuk atau bantuan dari luar masuk, alhamdulillah. Tapi yang penting kita menanamkan image dulu. Bangunan masjid ini tak bangun dewi. Nah, setelah dihitung bangunan niku wau, ingkang megah niku wau, ini membutuhkan biaya sekitar 1.485 juta Pak. Kalau ulangi lagi ya, 1.485 juta. 1,5 miliar. Niki hitungan kula, metode hitungan kula niki metodenya hitungan metode sederhana. Kados awak dhewe niki kredit sepeda motor. Baik kalau paling bayang gambaran kados kredit sepeda motor teman-teman. Terus makanya kalau tanglet berapa jumlah kakak yang dikenakan wajib iuran? Nah saat ini Pak Dodi berapa kakak di sini? Kurang lebih. Anggap 150. Niki kalau tulis 150 Pak. Bisa Pak? Kakak. Betul kepala kakak. Ada 200? Saya itu katakanlah 200 kakak. Nah, 1.485 niki dibagi kok 200 kakak Pak. Kepagi per kakak niku 7 juta 400 lawi per kakak. Pun kaget riyen Pak. Pun kaget riyen. 7 juta 400 lawi. Niki lek seandainya kita urunan rotok gimana kita ngomong rotok. Iku urunan 200 niki 7 juta 400 lawi. Lah, kan betul mungkin sedangkan rotok. Sementara ngapunten masyarakat di sini kan penghasilannya kan nggak sama. Nah, karena penghasilannya nggak sama, itu saya klasifikasikan Pak. Klasifikasi A, klasifikasi B, klasifikasi C. Klasifikasi A itu kategori warga yang sangat mampu. Terus
Terus klasifikasi B, kategori mampu. Klasifikasi C, kategori warga yang kurang mampu, bukan tidak mampu. Kalau tidak mampu betul saja kita hitung, tapi kurang mampu. Nah, ini sistemnya gendong ini, Pak. Jadi, sing katakanlah petung juta niku wau ditanggung yang kelas menengah, kelas B. Kelas A gendong sing C. Kersane adil. Nggih, sing A gendong sing C. Sing A kudu gelem. Gendong, nek boten gelem ya sampeyan usir lagi mriki. Wong nggih mecite dhewe kok. No, terlalu kasar, Pak. Ya, betul, Pak. Saya memberi motivasi, Pak. Total besaran iuran setiap klasifikasi niki, klasifikasi A, niku kula hitung 4 kali, Pak. 4 kali dari hitungan rata-rata 7 juta wau. Jadi sing A niku wau iurane 9.700. Niki kalau ngomong iuran, betul sumbangan loh Pak. Iuran, senes sumbangan, iuran. Kata sama itu iuran apa teman? Niki iuran, bukan sumbangan. Jadi yang A itu 4 kali dari klasifikasi yang kita tentukan tadi dari 7 juta jadi 29.700. Terus yang C itu cuma 3.700. Yang C, yang dikatakan kurang mampu tadi. Digendong yang A ini tadi. Terus jenengan pun kaget riyen sama 5 juta, 7 juta, 3 juta pun kaget, Pak. Ini bisa menjadi ringan. Sekarang kalau tanglet jenengan bangunan niki ditargetkan minta selesai berapa tahun? Kalau tantang riyen jenengan kalau tantang riyen jenengan minta selesai berapa tahun? Terus terang Pak nggih. Kalau sudah ada uang ready, dana ready 1,485 juta tadi, nek kula sumbangan betul sampai 1 tahun mari. Kalau ada uang senilai itu, paling 8 bulan selesai. Bapak? Seandainya ada dana 1.485 tadi, niku kula sanggup menyelesaikan bangunan ini 8 bulan, kurang lebih. Lah, tapi kan baru mungkin, kecuali lagi ditanggung Mas Doni Sedanten. Nah, sekarang kalau nantang jenengan, nanti pinter tahun mantune. Logikanya ngeten, semakin suwi, semakin ringan cicilan jenengan, angsuran jenengan. Yang kira kalau ngomong nih Pak, ini dari ngeten sesi pertanyaan masalah dana. Bagaimana Pak simpen gitu? Lah, dari pengalaman saya Pak, dari pengalaman saya, kadang-kadang ngeten sing terlalu antusias, setahun. Terus itu saya ngomong, ada kecepatan setahun, besok kok 5 tahun. Nah akhirnya, saya ngambil tengah-tengah. Lek 5 tahun itu dikhawatirkan nanti ada inflasi penambahan harga material. Itu pasti per tahun itu naik. Lek kesuwen terlalu 5 tahun. Lek setahun, ono tak ini. Ada tak? Nah, kita ambil tengah-tengah Pak. Niki seandainya dibangun dewi lah Pak. Banten kita minta bantuan yang lain, kita belajar sombong nih. Jadi saya ambil tengah-tengah bagaimana kalau kita 3 tahun, cukup? Kesuwen? Pak, ngeten. Jenengan katakanlah minta 1 tahun atau 2 tahun, itu bagi jenengan. Tapi bagi yang lain, Pak. Sementara kita kebutuhan nggak tahu bagi orang-orang sekitar kita nggak tahu kebutuhan.
Oke. Omongan jenengan kalau cekel lagi. Nah, berarti jenengan orang yang paling beriman. Ini kok Pak, yang saya minta. Iman dalam diri kita Pak. Ini sesuai pengalaman-pengalaman saya Pak. Pengalaman-pengalaman roto-roto Pak. Masjid itu benar-benar cuma dibangun karena saldonya cuma semini. Kalau kayak ini, bukan ini ada kalau pencuti, terus tahu Jawa di. Iki lho sing bangun duduk awak, sing bangun Gusti Allah. Nah, berarti jenengan orang yang beriman. Terus mau 2 tahun berarti? Hah? Bagaimana panitia? 2 tahun. Nah, tulis 2 tahun. 2 tahun ini kalau kita konversikan dalam hari, Pak, niku ketemunya 720 dino. 2 tahun niku ketemunya 720 dino. Lah, orang nanti yang klasifikasi tadi itu kan 29 juta, Pak. 29.700.000 ini dibagi 720 dino, sedino itu 41.000. Bagi yang mampu, Pak. Katakanlah duit pabrik telu, pabrik beras telu, senang telu, 41 dino sedia, 41.000 sedino kan betul mampu. Ini bagi yang sangat mampu. Terus yang klasifikasi B, 7.425 dibagi 720 hari. Ketemunya sedino 10.000 Pak. Bagi yang mampu. Sedino dapat 10.000. Rokok kamu. Nah sekarang kalau tanggung jenengan jawab jujur, ini sing saya jawab, ini kok jenengan piyambak Pak. Yang karena yang mengerti keadaan ekonomi ini kan jenengan piyambak. Lah aku mampu lah sing 41.000 ibu, aku mampu lah sing 10.000 ibu. Itu yang tahu jenengan. Lah karena yang tahu jenengan urusannya ke kali Gusti Allah, bukan kali panitia. Terus yang klasifikasi C itu 3.700.000 sekian dibagi 720 hari. Ketemunya sedino 5.000 Pak. Sekarang tadi saya tanya ke Mas Doni, kira-kira ngapunten saestu, kira-kira penduduk sini yang penghasilan paling rendah berapa sehari? Itu kurang lebih katanya Mas Doni, kurang lebih Pak, ini cuma kurang lebih sekitar 75.000 sehari. Niki sik lumayan Pak. Kampung Pulau Getik, masjid Pulau Tangani sedina niku enten 40.000, itu penghasilan paling rendah. Buruh tani bangunan, buruh tani Pak. Buruh bangunan niku kuli niku sekitar 85. Nah ini buruh tani itu 40.000 di Rokok Jambi. Nah kalau di sini paling rendah 75 itu bagi saya sudah tinggi. Jadi yang klasifikasi C itu per hari ketemu 5.000. Terus ini kan ngitung per hari ini Pak. Nah sementara panitia ini kok butuh duitnya kumpul seminggu sepisan karena didamel bayar tukang kali didamel tugas materialan. Jadi nanti panitia menugaskan orang-orang tertentu yang menjadi relawan nagih dalam jenengan. Nah nanti dikumpulkan dalam 1 minggu sekali. Momennya kita memiliki bayaran tukang dinten Kemis. Jadi malam Kemis niku sudah harus terkumpul masuk ke panitia. Nah klasifikasi awal per hari ini 40 dino Pak. Kayak seminggu sekitar 288.000 per minggu. Terus yang B 72.000 per minggu, anggap digunakan 75, sing niki digunakan 300. Jadi yang sangat mampu tadi per minggu setor 300, yang B tadi setor 75.000, sing C setor 36.000 per minggu. Kersane benten abot. Bagi yang kita ngomongkan yang C aja, kersane benten abot, bendino di sisi 5.000 pakai malam Kemis di setor dadine 36.000.
Nggih, Pak, nggih. Nah, dana yang masuk dari 200 KK ini, dari perhitungan ini, seminggu niku panitia pun nyekel duit 14 juta, Pak. Dari 200 orang, kalau kita mengikuti aturan ini, panitia per minggu 14 juta. Nah, kesimpulannya Pak, masjid ini, Serambi masjid ini kita bangun tanpa bantuan dari luar, sebetulnya kita mampu. Dengan target 2 tahun. Tugasnya panitia apa? Boten ngandalno jenengan tok, Pak. Panitia juga bergerak kemana-mana memberikan proposal ke perusahaan-perusahaan, memberikan proposal kepada orang-orang yang dianggap mampu. Dan nanti kalau itu dapat, bener targetnya 2 tahun, iso dadi setahun. Insya Allah iso dadi sosok. Jadi sampai di sini walaupun ada pertanyaan, Pak, mengenai penggalangan dana. Terima kasih. Saya menanggapi kaitannya dengan penggalangan dana. Tadi yang sudah direnggang mulai dari per hari dan lain sebagainya, klasifikasi itu kalau kita mandiri dan jadinya 2 tahun. Ada tawaran dari Pak Budi, bisa nanti dari teman-teman kita atau kenalan-kenalan kita yang mampu itu bisa diberikan proposal atau sekedar pemberitahuan kalau toh kepingin ikut bangun di Masjid Al-Azhar, silakan pakai nomor rekening ini. Dan itu nanti tolong semuanya yang hadir di sini, karena sekarang ada canggih WA dari kenalan teman-teman yang ada, entah itu nanti 1 lembar dan plus ada proposalnya, ada nomor rekeningnya atas nama siapa atau atas nama panitia, itu langsung di-share kepada kenalan-kenalan untuk apa itu target bisa 1 tahun. Karena kalau 2 tahun kan cuma mengandalkan mandiri dari lingkungan. Mungkin ditambah dari teman-teman yang seumpama si A, si B punya kenalan dimanapun tempatnya, kalau sudah di-share itu insya Allah juga akan ada tanggapan. Terima kasih. Monggo. Jadi intinya nanti itu kan masalah teknis Pak. Nanti kita masyarakat bisa berhubungan langsung dengan panitia. Ini kalau cuma memberikan metode mawon. Karena nanti bisa berhubungan langsung dengan panitia. Jadi mulai sekarang kalau bisa panitia sudah harus mempersiapkan proposal pun mulai diedarkan ke pundi-pundi. Jadi wedine enak-enakan. Nah, ini gimana? Ini salah satu kontribusi panjenengan, kontribusi masyarakat Sempu yang berupa dana. Ngapunten Mas, kadang-kadang tiang aku ngekei wis stok duit 300.000 per minggu, wis stok duit 32.000 per minggu, 36.000. Wah, yang kerja bakti bener-bener tok. Nah, karena masjid ini pasti nanti kita membutuhkan rokat kerja bakti masyarakat. Mungkin mentang-mentang wis ngekei duit 300.000 per minggu, 32.000 per minggu, diuntungkan kerja bakti bener turun. Ini hubungannya dengan moral sosial nih. Nah, jadi kontribusi yang kita butuhkan, yang panitia butuhkan itu di samping dana ini, tenaga dan pikiran jenengan. Pikiran jenengan itu mikir ngeten, masih aku duduk panitia, ya apa carane aku oleh relasi sing gelem bantu. Kula mau Pak, kadang-kadang kita tados dana, ketemu kanca, aku bangun masjid ning kono. Gelem bantu semen saksa. Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Bapak. Jadi bukan tugasnya panitia mawon. Jenengan mau panik kepanggil, canggih jenengan ketemu di kampungku bangun masjid ya. Terus bantuan semen sak-sak wis, tapi nek kon bantu semen sak-sak kan nemen.
Jadi ngoten, kula mau ngoten lho, Pak. Oke. Jadi kontribusi masyarakat yang kita berikan kepada masjid itu berupa dana dan pikiran tadi, di samping tenaga. Ini Pak nggih. Nah, ngeten Pak. Kula diberi tugas oleh panitia. Ngapunten saestu ngapunten. Saya tidak menerima bayaran sepeserpun, Pak. Nah sekarang logikanya, saya ini bukan orang sepuh, juga bukan alumni pondok sini, tapi saya punya kontribusi terhadap masjid sini. Aku ini wong Jawa. Lah mosok jenengan kados kula. Lah padahal kalau dihitung profesional, Pak, ngapunten saestu ngapunten. Biaya desain ini, Pak, itu per meter persegi saya 30.000, desain arsitektur. Terus ditambah desain struktur, itu 20.000 per meter persegi. Ditambah perhitungan RAP 10.000 per meter persegi. Jadi biaya gambar ini itu 60.000 meter persegi sampai P0. 12 kali 15, 2 lantai. Sampai P0 tidak yang pinter duit. Pun pinter juta duit kulon. Nek kulon dibayar kalimat intinya. Nah, belum saya menjadi konsultan pendamping sampai bangunan selesai. Saya mengerjakan instansi di Rogo Jambi itu dibayar 7% dari nilai proyek, Pak. Teko seminggu sepisan. 7% dari nilai proyek. Sekarang nilai proyek 1M485 kalikan 7%. Pinten pendiri kula pendiri. Nah, saat ini ngapunten saya estu kula wong Jawa punya kontribusi seperti ini. Masa jenengan boten. Dan kenapa saya dibayar tidak mau sama panitia tidak dibayar saya mau? Kenapa? Itu pertanyaannya. Kok gelem megawe gak dibayar? Jawabannya sederhana, Pak. Niki masjid. Ini masjid, Masjid Al-Azhar. Sempuh kebetulan. Nek Masjid Al-Azhar Jawa mungkin kita pikir-pikir. Terus yang kedua, kenapa saya mau tidak dibayar? Waktu saya berkoordinasi dengan panitia awal-awal rupiah dalam proses perencanaan, panitia itu sering datang ke beliau pulau. Itu sering bercerita tentang keadaan masjid niki, terutama berbicara tentang dana. Intinya, panitia tidak menyediakan dana untuk seorang arsitek, tidak menyediakan dana untuk seorang konsultan pendamping, karena betul-betul duitnya. Nggih kan Pak? Makanya Pak, kalau ditugasaken rokok, kalau terima mawon sampai diri gak bayar. Kalau dikei meja oleh Mas Doni, kalau terima mawon sampai diri gak bayar. Jadi saya aja yang orang luar punya kontribusi tentang masjid jenengan. Saya berharap pula dengan semua yang hadir di sini, masyarakat Sempu pada umumnya juga harus punya kontribusi yang sama. Satu Pak ya? Terus waktu kali pertanyaan? Oh iya Pak Gom. Seperti ini Pak. Gimana? Niki lek ngomong menara Pak nggih. Menara ngomong menara. Lek teng bangunan masjid lintune. Niku biasanya berdiri tunggal. Makanya didamel dhuwur, dipasang membran supaya menjangkau semua masyarakat luas. Niku tujuan utama menara sebetulnya. Menara niki sajane mboten tinggalane Islam lho, Pak. Iki tinggalane wong Persia. Wong Persia niku rumit nyembah api. Dan diadopsi oleh Islam. Lah, lek diparingi jan ki saged lawan, Pak. Jenengan ningali kepriwe apa gunane penonton jam mriki, penonton HP. Jadi fungsinya menara niki Pak sebetulnya kalau dikatakan mboten fungsine. Karena membran sudah dipasang teng mriki. Nggih kan? Membran pun dipasang teng masjid lawas kan nggih. Nah, sebetulnya tidak ada fungsinya. Tapi saya kepingin bangunan niki Pak, bangunan niki ya apa apik secara estetika itu supaya apik, supaya cantik,
supaya sik mampu nuansa Islami. Jadi tugasnya arsitek ini kok bukan sekedar nggak bangun Pak, tapi apa bangunan itu apik. Apa Pak? Apa kemarin? Lanjut Pak ya. Nah, sampun ini kalau dibahas, waktu bekal ke data kontribusi jenengan itu sampun. Berarti acara ini sampun Pak. Apa Pak? Mungkin ada tambahan? Demikian tadi pemaparan dari Bapak Budi selaku arsitek sekaligus konsultan pendamping rencana pembangunan kita ke depan. Jadi perlu digarisbawahi lagi bahwasanya Pak Budi di sini itu bukan mau memborong pekerjaan masyarakat, tapi beliau yang mendampingi jadi murni nanti kegiatan ini yang belanja panitia, kemudian pelaksananya juga tukang kita sendiri. Cuma Mas Budi nanti ketika ada kesulitan apapun terkait dengan hasil gambar rancangan, Mas Budi siap dipanggil kapanpun itu. Jadi insya Allah hasil nanti tidak akan meleset dari gambar yang sudah kita rencanakan itu. Dan alhamdulillah kula kesupe wau matur, memang awal panitia itu sangat, ketika Mas Budi awal matur terkait dana kita sempat minder, tapi ketika Mas Budi bercerita profil beliau awal, kami menjadi sangat optimis, kami menjadi sangat tertantang karena kebetulan Mas Budi ini seorang mu'alaf, jadi beliau memang murni arsitek dari awal. Justru beliau itu tergugah hatinya ketika satu waktu beliau itu sholat di wilayah Genteng. Kebetulan di situ itu mau ada pembangunan masjid. Salah satu panitia bercerita terkait mahalnya biaya gambar dan web desain itu. Dari situ Mas Budi tergerak hatinya untuk menggratiskan ketika memang ada pembangunan masjid yang kesulitan dana itu. Jadi alhamdulillah, semoga ini jadi amal baik bagi beliau, amin ya rabbal alamin. Terkait dengan pertanyaan Pak Zaini tadi, kami terima dan insya Allah kami sudah berjalan Pak Zaini. Jadi proposal kita sudah berjalan beberapa titik. Cuma memang kebiasaan kita, masyarakat kita, kalau hari ini masjid itu masih bentuk seperti ini, soalnya ngenteni lah wis dibongkar. Jawabannya seperti itu. Jadi, dan ada pernah juga kemarin sampai ada opo panitia itu seperti tenan, kok gak melaku-melaku. Bener, kita gak takut, kita tetap berani. Cuma kemarin itu banyak faktor kenapa kita sampai mundur ke hari ini, pertemuan sekaligus rencana pembangunan. Karena banyak beberapa faktor, akhirnya kita sepakat panitia agak mundur sedikit, minimal sehabis pilkades itu, karena kita nggak mau nanti acara ini campur aduk dengan acara pilkades itu. Di sini panitia insya Allah sudah menyiapkan teknis penggalian dana. Yang pertama proposal ini ke para pengusaha juga alumni target kita di situ. Kemudian kita juga akan membuat kotak amal yang ditempatkan di toko-toko yang ramai, dan kita sudah komunikasi dengan warung maupun toko yang ramai di sekitaran Desa Sempu. Kemudian kita juga ada kotak infak mingguan, kotak jariah mingguan yang ditempatkan di rumah-rumah masyarakat. Tapi pangapunten Pak Asrori,
dan beberapa teman-teman Kidul Kali, juga Kampung Baru, karena kebetulan Kidul Kali sama Kampung Baru juga punya gawe bangun musola, jadi Kidul Kali kita nggak masuk dulu sama Kampung Baru, kita fokus di lingkungan Kauman dulu, Pak Sori, Pak Ngapunten. Nanti kalau mungkin seandainya Mas Jun dan di Maretnya musolane, insya Allah kita langsung turunkan juga di Kidul Kali. Dan ini yang nggak kalah penting, kenapa malam ini kita juga undang beberapa ketua lembaga, baik dari SMK, SMP maupun MTS, karena kita panitia kepingin dengan yayasan nanti yang jelas ini kaitannya, kita kepingin kontribusi lembaganya seperti apa? Apa mungkin kita buat metode seperti sekolah-sekolah yang lain, ketika sekolah tersebut membangun masjid, kita sediakan infak harian untuk para murid. Nanti kita perlu waktu sendiri untuk kepala-kepala sekolah, nanti izin kalau Pak Habib itu dan untuk nomor rekening panitia, alhamdulillah kita buka di BSI. Kenapa BSI? Karena di BSI kita tidak ada potongan administrasi maupun apapun untuk pembangunan masjid. Itu atas nama panitia, yang mau dicatat monggo, nanti kalau ada yang mau nyumbang bisa diberitahukan atau nanti komunikasi sama panitia langsung. Ya, untuk panitia rekening atas nama panitia pembangunan Masjid Al Azhar Sempul, nomor rekening 94 kali 030308, banknya BSI. Dan kami laporkan sekalian ngumpul ini, kemarin kita ada dana cash yang kepegang tangan 70.060.000 rupiah. Kemudian kita keluarkan sejumlah 3 juta untuk pemindahan tiang listrik. Jadi sisa saldo kita hari ini ada 67.060.000 rupiah. Di BSI Ngapunten kemarin kita mau ngeprint, ternyata kesorean ada, meskipun nggak begitu banyak, tapi alhamdulillah di BSI juga sudah ada. Sekalian di sini kami juga kepingin tanya terkait dengan rencana pembongkaran, karena setelah kita kemarin soal ke Mbah Yai Syafi'i, beliau minta kalau bongkar hari Rabu, karena kebetulan hari Rabu itu hari meninggalnya almarhum Mbah Yai Abbas. Nah, kalau rencana kami, kalau Rabu besok kita terlalu mepet. Bagaimana kalau Rabu depannya lagi, tanggal 15 November? Ribut. Jadi nanti sekalian kita umumkan hari ini, yang datang hari ini, monggo makin kepotulan. Tanggal 15 kita bareng-bareng rohan, kita bongkar, mulai pembongkaran Masjid Al Azhar. Mungkin ada pertanyaan dari sini, Gus Yakub, Gus Karim, monggo, Pak Zaini, Pak Sikir, monggo. Kata Gus. Ya, Pak Yus, nanti perlu diomongkan masalah pembuangan. Jadi barang-barangnya ini juga kayu ditaruh di mana, terus gentengnya di mana, jadi mereka biar semuanya tahu, biar nanti tidak oyo-oyoan ketika nanti pas hari hanya. Oke Gus, kemarin alhamdulillah ada Jumatan, kita coba lihat lokasi. Insya Allah kalau diizinkan, besok genteng itu kita letakkan di selatannya Jeram Bagus. Besok itu kalau untuk kayunya kita letakkan di selatan pagar.
Kemudian untuk limbah cor ini kemungkinan pripun Pak Haji? Rencana kalau ini nggih. Pak Joni sudah, oh boten Pak Joni. Nggih. Sesuai rencana kalau ini Pak Haji. Dan lahannya jenengan. Nggih. Nggih. Jadi kalau sementara ini karena mungkin belum ada yang butuh, kita ada lahan kosong tapi agak jauh di Panjen. Nanti kita buat ke sana, kita pakai dumper. Nggih. Niku Gus. Insya Allah mriki sesuai harapan jenengan. Berikut. Nah, itu apa namanya, ini kan balok-balok besar. Umpama misalkan rohan manual, insya Allah kan kayak masakot. Umpama misalkan yang itu dibicarakan. Oke, kemarin ada usulan Mas Budi terkait dengan pembongkaran. Kalau kita bongkar ini manual, sekalian gali manual, mungkin terlalu makan waktu. Kemarin ada usulan bagaimana kalau kita sewa bego. Ada. Jadi pripun nek disewakan bego, berapa di mandat dengan panitia, wis karepe panitia piye penake, monggo. Nggih. Cuma kalau di bego resikonya terkait dengan pertanyaan Gus Uji tadi, terkait dengan lantai Gus. Karena kalau kita main bego, otomatis ini juga akan rusak parah. Nggih, tetap kita tutup nanti. Nggih, apa nanti kita rapatkan sendiri dengan nggih. Oke, saya kira nanti saya setuju malah bego. Sampai mangke jaga-jaga ini kalau ndak bego yang advokat mungkin terlalu lama. Kita naikkan ke truk misalkan, itu kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau bego insya Allah. Nggih. Nggih, lebih masyarakat panitia nggih, tapi tetap kalau mungkin tetap komunikasi kalau Gus Uji mungkin terutama kalau Pak Habib nggih. Mengenai pembongkaran ini Pak, ini sebetulnya kamu tidak itu panitia. Bangunan ini sebetulnya kalau dibongkar kan nggak banyak. Ngapunten saya itu timbangan ini mau bego sedino nih 200 per jam kalau nggak salah itu 250. Mending jenengan tumbas drill Pak. Itu cuma 3.800.000. Ditarik. Mangke besinya masih kita manfaatkan untuk pilar-pilar yang penambahan atau kita jual kiloan. Itu pengalaman saya. Didodol rokan. Terus kayu-kayu itu kan nggak mungkin langsung bego. Nah, berarti kan tetap manual. Nah, kayu-kayu tadi itu kita bisa manfaatkan untuk bercasting, bisa sudah mengurangi biaya. Terus kalau genteng, kalau perlu kita bisa jual. Kita legokan ke tempat lain. Kalau payu tapi biasanya ada kok yang mau membeli. Nah, kalau bersketting sudah ada yang nanggung, kayu tadi kan bisa kita jual. Kita kalau dari pengalaman saya, kayu yang jelek-jelek itu sudah ada yang mengambil. Itu biasanya pabrik tahu, pabrik kerupuk. Kan lumayan Pak, bisa untuk menambah dana kita. Terus dodolan itu nanti kita bisa kerjasama dengan orang materialan.
Kangen mendhet dodol ini kan ngepek kok. Niku malah seneng yang materialan, pakai disadin coba. Tapi kadang-kadang materialan itu yang nakal, wis tak buat aku bayaran piro, padahal didol niku. Jadi nek menurut kula Pak panitia, kadose mubadir nek damel bego. Lebih baik tumbas drill niku memang 3 juta 800 mantun kita bisa jual. Saya mau menjualkan di masjid yang lain. Kemarin saya membelikan masjid macam Potek beli drill. Setelah selesai panitia masjid Genting Surabaya Jambi saya suruh membeli seharga 2,5 juta. Sangat kanggo sekali. Wah, nopo nih Pak? Kurang kata bongkaran nih Pak. Pak Budi, upami untuk lubang satu pilar itu berapa meter untuk kedalaman? Ya kurang lebih kalau untuk bangunan 2 lantai ini Pak, karena bebannya berat, bentangannya sangat meter, itu minimal 1,5 meter. Berapa umumnya orang satu berapa hari? Niki Itu hitungannya kan madam? ya terpanggil. Itu hitungannya. Kemampuan kuli paling sedikit 100 setengah. Napa paling itu dibantu orang. Masjid Kawasan itu yang ganti bukan kuli Pak, tapi warga. Pelaksana dan tukang itu cuma menentukan titik. Lalu niki kalau kita menggunakan cuma damel lubang niki mawon ngangkat kuli, emang biaya nih Pak. Kerja bakti kok. Nek betul kalau mau dibuki itu baca loh. Ya Pak. Atau gini Pak, ada alternatif lain. Kita borongkan aja Pak. Monggo. Jadi enak. Jadi diborong Gus Karim, wis ini berapa gitu. Jadi terima bersih rotong. Monggo. Saya ini kan cuma memberi jalan keluar. Timbangane ketok memberi akeh-akeh. Karena perjuangan kita panjang Pak. Perjuangan kita itu besar. 100-200 niku lho dipikir Pak. Golek duit soalnya angel. Niki ilmu kontraktor sing kula dapur nih Pak. Bener kula nggih kontraktor, masuk sak niki nganggur 2 tahun. Bagaimana? Drill yang besar itu cuma 3.855. Di drill cepet Pak. Makanya ditarik, lek maturnya di drill pun doyong kita digenggo mesine, baru ditarik. Lah makanya dijunjung mereka, digebuki, dipedet mesine, disate kiloan. Kulo ini masjid Genting niku ngedol besi bongkaran niku pun sekitar angsal yotro sekitar 18 juta betul salah. Dari masjid yang lama ini dak Pak, sing kulo bongkar niku dak. Ini kan betul dak nih. Ada ngombo Pak serambi Pak. Dodol kali drill. Masjid Kawasan ki ngoten. Itu penjual hasil bongkaran ini lumayan. Nek damel bego nggih ngapunten tapi njenengan siji rusak. Biaya mahal hitungannya per jam. Bisa kemawon. Malah enak, kula nggih ngoten, Pak. Terima mawon. Eman-eman nek damel Nggih, Pak Budi, siap. Niku kami bicarakan Pak Budi. sudah nggak ada Pak. Kemarin saya memberikan bukan saya yang beli, saya memberi tahu ke panitia Genting. Memberitahu ke panitia Genting kalau di Masjid Kawasan itu menjual drill. Nah besok utami memiliki drill pun boten kangge. Insya Allah kalau bisa ketolakan, saya kulo nangani masjid pintu. Jadi punya 2 keuntungan. Masjid sing lawas, masjid niki saged ngedol drill, sementara masjid sing anyar iso tuku murah dibanding tuku anyar. Jadi saling membantu.
Malah yang penting ini kok malam. Pernah ada malam, Pak? Malam sudah ada? Ah. Apa lagi Pak? Ini terkait masalah pemaparan ini sampun kalau jelaskan sedangkan mungkin bermanfaat buat bapak-bapak dan saudara sekalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara malam hari ini sudah selesai. Untuk acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Kiai Juben Buntel Kulo Sumangga. Monggo Pak Kiai ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dikhususkan Jumatan Pendiri Pondok Pesantren Al-Azhar. Mugi-mugi kini akan saya menikah selalu dapat rahmat dan selalu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usolillahu fi rumati yaji abbas min hasanakum. Wa li washabi wajhi wa badi wa dhurriyyati wa ahli baiti sya'uli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana umuradini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umuradini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umuradini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Oke, setiap acara pada malam hari ini saya selaku pembawa acara berlebihnya mohon maaf. Al-Afluminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit pemberitahuan kersane beberapa pertanyaan. Untuk konsumsi malam hari ini panitia tidak menggunakan uang sumbangan. Alhamdulillah ada ahlinya. Niki semoga beliaunya ditambah rezekinya, amin ya